Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi operasi matriks bagian pertama, yaitu tentang rantai Markov. Nah, video ini hanya merupakan sedikit ya dari apa yang kita bisa pelajari tentang rantai Markov. Kita fokus melihat bagaimana menerapkan sifat-sifat operasi matriks yang ada ke Markov chain atau rantai Markov ya. Ada 3 bagian. Pertama, kita akan melihat terlebih dulu apa itu matriks stokastik. Yang kedua, kita akan melihat apa itu rantai Markov. Dan yang terakhir, kita akan melihat tentang steady state. Seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Oke, matriks stokastik. Nah, matriks stokastik sesuai namanya merupakan matriks yang elemen-elemennya itu adalah probabilitas dan probabilitas dari perubahan dari suatu state ke state lainnya. Di sini saya menggunakan dari state I ke state J, ya, misalnya. Nah, jadi dari yang merah ya ke yang biru. Misalnya P11 ya, P11 adalah probabilitas perubahan dari state 1 ke state 1 ya. Pada P12 adalah probabilitas untuk perubahan dari state 2 ke state 1 ya. Nah, matriks P yang ada di sini adalah sebuah matriks probabilitas transisi atau perubahan dari state. Karena ini merupakan sebuah matriks probabilitas, maka pada setiap kolomnya berlaku ya P11, P21 dan seterusnya hingga Pn1 sama dengan 1. Ya. Karena ini probabilitas. Mari kita melihat sebuah contoh kasus. Nah, misalnya ada sebuah survei tentang merek ponsel atau merek smartphone yang digunakan pada 2 tahun berturut-turut ya. Survei ini mau mengidentifikasi probabilitas perubahan merek ponsel yang digunakan mahasiswa. Pada tahun pertama, kita tahu atau didapati 15% mahasiswa menggunakan merek A, 20% mahasiswa menggunakan merek B, 65% mahasiswa menggunakan merek C, dan pada tahun kedua ada perubahan. 70% pengguna merek A tetap menggunakan merek A, 20% pengguna merek A beralih ke merek B, 10% pengguna merek A beralih ke merek C, 80% pengguna merek B tetap menggunakan merek B, 15% pengguna merek B beralih ke merek A, 5% pengguna merek B beralih ke merek C, 70% pengguna merek C tetap, dan 15% dan 30% sisanya, masing-masing 15% itu beralih ke merek A dan 15% sisanya beralih ke merek B. Nah, ini merupakan sebuah diagram ya yang menunjukkan state transition probability. Maka, karena ini adalah probabilitas, maka kita bisa membentuk sebuah matriks stokastik seperti ini. Ya. Jadi, di atas itu masih dalam persen, yang di bawah kita gunakan 0 sampai 1. Ya. Nah, seperti itu. Anda bisa melihat misalnya 70% itu tetap di merek A, ya. Jadi 0,7. Nah, kita lihat di diagram di atas, maka kita bisa lihat yang 70% itu di A, dia panahnya muter ya. Seperti itu. Nah, di sini kita punya kondisi awal ya, di mana 15% menggunakan merek A, 20% menggunakan merek B, dan 65% sisanya menggunakan merek C. Maka kita punya sebuah matriks ya, atau di sini ya ini vektor ya, menggunakan X0 yang merupakan kondisi 0, 0,15, 0,20 dan 0,65. Nah, kita tahu kondisi tahun pertama, kita tahu probabilitasnya. Maka X1 atau pada tahun kedua bisa kita hitung ya dengan menggunakan perkalian matriks. Nah, di sini kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi, tahun kedua 23,25% ini sekitar ya. Mahasiswa menggunakan merek A, 28,75% menggunakan merek B, dan 48% menggunakan merek C. Perhatikan bahwa pada tahun kedua, ya,
kita melihat probabilitasnya, probabilitas pengguna merek A, merek B, dan merek C itu jika kita jumlahkan adalah sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ke rantai Markov. Kita tadi sudah bisa menghitung persentase pengguna pada merek kedua dengan menggunakan perkalian matriks. Bentuknya adalah pada tahun kedua X1 sama dengan matriks probabilitas dikali dengan kondisi pada tahun pertama. Bagaimana kondisi di tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya? Nah, kita lihat bahwa presentasi pengguna pada satu tahun tertentu itu adalah bergantung pada presentasi pengguna di tahun sebelumnya. Dengan catatan probabilitas tidak berubah atau P itu tidak berubah. Ya. Maka kita melihat Xn adalah sama dengan matriks P dikali Xn kurang 1 atau kondisi pada tahun sebelumnya. Ya. Nah, karena Xn kurang 1 adalah sama dengan P Xn kurang 2 dan Xn kurang 2 adalah sama dengan P kali Xn kurang 3, maka kita lihat hubungan ini. X1 adalah sama dengan P kali X0, X2 adalah sama dengan P kali X1. Nah, karena P kali X1, X1-nya adalah P kali X0, maka kita mendapatkan itu adalah P kali X0 atau P kuadrat kali X0. Demikian juga pada tahun X1 tahun pertama, X1 tahun kedua, X2 tahun ketiga, X3 tahun keempat, maka kita punya hubungan N sama dengan P pangkat N kali X0. Di mana N, kalau dalam kasus ini, menunjukkan ya tahun ke N plus 1 ya. Nah, mari kita lihat di sini. Apa yang dinamakan rantai Markov atau chain Markov chain ya. Chain Markov ini merupakan sebuah model stokastik yang menjelaskan urutan kejadian yang mungkin terjadi, di mana setiap kejadian bergantung pada kondisi dari kejadian yang sebelumnya. Ya. Model Xn sama dengan P pangkat N kali X0 ini merupakan implementasi dari operasi perkalian dan perpangkatan matriks. Maaf, ini saya salah ketik. Ini harusnya bukan tahun ke-5, tapi tahun ke-6. Ya, karena X0-nya yang tahun pertama. Jadi X0 tahun pertama, X1 tahun kedua, X2 tahun ketiga, X3 tahun keempat, X4 tahun kelima, dan X5 tahun ke-6. Maksudnya ini presentasi pada tahun ke-6 dapat kita hitung dengan mempangkatkan matriks probabilitas dengan 5 dan kita kalikan kondisi pada tahun pertama. Maka kita mendapatkan 32%, sekitar 44% dan sekitar 24% ya. Seperti ini kondisinya pada tahun ke-6, bukan tahun ke-5 ya. Nah, kita masuk pada materi ketiga yaitu tentang steady state. Sampai di mana sih perubahan ini terjadi? Maka mari kita lihat tahun ke-16, 17 dan 18. Sekali lagi saya salah. Nah, kalau kita lihat, ini sudah saya hitungkan ya, jadi kita bisa lebih mudah melihatnya. Kalau kita lihat, ya, perhitungannya itu lebih simpel. Bukan simpel. Perubahannya itu terjadi lebih kecil. Ya. Nah, maka kalau kita melihat meneruskan dengan N yang semakin lama semakin besar tahun-tahun selanjutnya, maka ini akan mendekati yang dinamakan dengan kondisi steady state. Bagaimana menemukan steady state? Pertama kita lihat dulu yang namanya matriks stokastik reguler. Ya. Kenapa? Karena model ini, model chain Markov, hanya akan mendekati kondisi steady state apabila P merupakan, atau matriks probabilitasnya merupakan matriks stokastik reguler. Bagaimana itu matriks stokastik reguler? Matriks stokastik reguler berarti matriks yang pada salah satu perpangkatannya semua elemennya lebih dari 0. Perhatikan, hanya dalam salah satu perpangkatan saja elemennya lebih dari 0. Tidak perlu semua ya. Berarti kalau ada dalam satu kondisi P itu ada elemennya yang 0, ya, itu tidak masalah selama dalam perpangkatan lainnya elemennya itu semuanya lebih dari 0. Matriks P dalam kasus kita tadi adalah matriks stokastik reguler. Nah, coba lihat matriks P yang ada di bawah ini sekarang. Ini bukan merupakan matriks stokastik reguler, ya. Karena ternyata kalau kita lakukan perpangkatan terus-menerus, saya coba ini dengan pangkat 2, 3, 4,
pangkat 15. Ya. Ini kolom keduanya ini tetap ada 2 elemen yang 0. Jadi ini bukan merupakan matriks stokastik reguler. Ya. Nah, perhatikan di sini karena pembulatan ya, pendekatan, jadi saya menggunakan tanda ini aproksimasi ya, mendekati saja. Kalau mau lebih spesifik, kita harus menggunakan komputer tentu saja. Ya. Nah, mari kita melihat bagaimana cara menemukan matriks steady state. Matriks steady state itu dilambangkan di sini dengan X bar. Dan dia memenuhi persamaan P kali X bar adalah sama dengan X bar. Artinya, ketika matriks probabilitas dikalikan dengan kondisi steady state, maka akan menghasilkan kondisi steady state. Nah, elemen-elemennya adalah tentu saja X1 sampai Xn yang merupakan jumlah state. Mari kita lihat bagaimana dengan kasus merek ponsel ini. Ya. Oke, di sini Px bar sama dengan X bar. Nah, karena X barnya masih mau dicari, jadi kita gunakan X1, X2, X3. Ya. N sama dengan 3. Nah, dia membentuk, matriks ini tentu saja membentuk persamaan linear, sistem persamaan linear seperti ini. Ya. Tapi kita ingat juga, karena X bar merupakan probabilitas, maka kita mendapatkan satu informasi lain, di mana X1 tambah X2 tambah X3 pasti sama dengan 1. Maka bentuk sistem persamaan linear ini akan menjadi seperti ini. Apabila kita pindah ruaskan, buat ruas kanannya menjadi 0, nah, X1-nya jadi negatif, semua yang itu jadi negatif, kecuali pada baris terakhir, maka kita mendapatkan sistem persamaan linear yang seperti ini. Ya. Jadi kita koefisien yang sesuai, misalnya 0,7 X1 itu dikurang X1, jadi negatif 0,30. Pada baris kedua, 0,8 dikurang X2, hasilnya negatif 0,2, dan seterusnya. Maka kita mendapatkan matriks yang seperti ini. Nah, dengan menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut, saya sudah men-skip langkah-langkahnya ya. Karena Anda bisa lihat di video-video lainnya bagaimana menyelesaikan persamaan linear, maka saya mendapatkan nilai seperti ini. Sekali lagi, ini adalah nilai yang merupakan pendekatan pembulatan ke 4 angka di belakang koma. Ya. Maka matriks steady state-nya adalah seperti ini. Nah, kita coba membuktikan ya, dengan mengalihkan P dengan X bar, dengan matriks steady state. Sehingga didapatkan seperti ini. Nah, ini memang tidak sama persis ya, karena sekali lagi yang di atas tadi adalah merupakan pendekatan. Untuk mendapatkan nilai dengan presisi yang lebih tinggi, maka kita tentu saja harus menggunakan bantuan komputer. Karena agak repot kalau kita harus hitung sampai ke mungkin ada puluhan angka di belakang form. Baik, sampai di sini untuk video saya kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih.